Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini adalah video tutorial bagaimana cara menggunakan sistem untuk program magang di Institut Darul Quran. Baik, pertama-tama teman-teman mahasiswa silakan akses di halaman cdc.idaku.ac.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Baik, program magang ini adalah program yang ditunjukkan untuk mahasiswa semester 3 dan semester 5. Jadi bagi mahasiswa semester 3 dan semester 5 yang wajib mengikuti program magang, silahkan daftar terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Pertama, klik daftar magang di kanan atas, yang klik tombol orange, klik daftar magang. Nah, kemudian masukkan NIM dan password sesuai dengan yang sama di akademik. Misalkan kita contoh kasih nomor NIM yang tidak berhak misalkan. Nah, bagi NIM yang tidak masuk wajib program magang, tidak wajib ikut program magang, dia akan mendeteksi bahwa sistem tidak akan melanjutkan prosesnya karena NIM tersebut tidak wajib untuk mengikuti program magang. Misalkan kita coba masukkan adalah yang valid, data valid. Nah, apabila sistem telah mendeteksi NIM ini berhak mengikuti program magang, maka akan ditampilkan profil beserta inputan yang harus diisi. Jadi inputan apa aja yang harus diisi? Pertama adalah jenis magang dan dosen pembimbing. Jenis magang ini adalah jenis magang atau tempat magang ya. Di sini ada dua kategori. Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah mandiri. Internal adalah tempat magang yang disediakan di seputar unit-unit Darul Quran. Entah itu ada di Institut Darul Quran, apa di pesantren, ataukah di Lasnas PPPA, dan sebagainya. Pokoknya yang masih di lingkup atau di satu institusi Darul Quran. Itu termasuk ke kategori internal. Yang kedua adalah bagi mahasiswa yang sudah bekerja, silakan klik ini, klik kategori mandiri. Apa saja yang harus diisi? Kalau di program mandiri yang harus diisi adalah jenis magang sudah tentu tadi, dosen pembimbing sudah pasti, tempat magang harus diisi, provinsi tempat magang harus diisi, terus kota harus diisi, misalkan provinsi harus diisi, kota harus diisi, kabupaten, kecamatan harus diisi, desa kelurahan harus diisi, RT harus diisi, RW harus diisi, alamat lengkap tempat magang atau tempat bekerja harus diisi, dan kode pos. Kemudian save. Itu untuk bagi program mandiri atau untuk mahasiswa yang sudah bekerja. Yang apabila teman-teman yang belum bekerja atau mahasiswa, silakan klik ini, pilih saja tempat magang yang sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Misalkan kita pilih adalah di media contohnya. Nah, di dosen kalau kita klik media, dosen pembimbingnya akan diarahkan ada menampilkan dosen-dosen yang siap untuk menjadi pembimbing di tempat magang tersebut. Kita pilih saja misalkan Ibu Esti, kita contoh saja, daftar. Nah, misal pendaftaran berhasil, sistem akan mengarahkan ke dalam menu peserta magang. Di sini ada beberapa menu peserta magang yang harus diketahui teman-teman semua. Misalkan, ini ada edit data, ini ada surat pengantar, ada prasensi, ada program, ada bimbingan, ada entertainment, ada laporan magang. Nah, kita coba buka dulu yang edit data ya. Jadi di menu edit data ini kita hanya bisa mengedit atau merubah data seputar magang. Untuk data profil kita tidak bisa ubah karena itu mengambil dari data akademik gitu. Jadi yang bisa diubah di sini adalah data seputar magang, misalnya di sini adalah tempat magang atau jenis magang dan dosen pembimbing. Ini bisa diubah, misalkan kita ubah ke Sarpras, dari media ke Sarpras, kemudian diarahkan ke dosen pembimbing. Kita harus memilih lagi pertama, untuk memilih dosen lagi, dosen pembimbing lain, misalkan Ibu Feni, atau kalau mau tetap juga bisa.
selama kuotanya masih ada. Tapi kalau kuota sudah habis ya tidak bisa, harus harus memilih pesan lain. Misalkan kita contoh ada Libveni, simpan saja. Nah, sudah berhasil, jenis magang sudah berubah, dan dosen pembimbing juga sudah berubah. Baik untuk menu peserta edit data sudah ya, jadi mudah sekali mungkin teman-teman sudah bisa pasti. Kita kembali ke menu yang lain, yang edit data sudah, yang kedua adalah surat pengantar. Surat pengantar ini digunakan oleh mahasiswa apabila tempat magangnya menginginkan atau membutuhkan surat pengantar dari kampus Institut Darul Quran. Jadi teman-teman bisa mencetak dari sini. Ini bisa dicetak ataupun bisa di-download juga bisa. Tergantung ke kebutuhan. Apabila misalkan tempat magangnya membutuhkan soft file ya tinggal di-download saja. Kalau misalkan membutuhkan untuk cetak ya silakan dicetak aja. Jadi ini sudah sesuai dengan data yang ada di data profil sesuai dengan yang dimiliki teman-teman semua. Gitu. Untuk surat pengantar sudah. Yang ketiga adalah presensi. Presensi ini adalah absensi yang eh, yang harus diisi teman-teman saat berangkat ke tempat magang. Jadi di sini ada dua inputan. Yang pertama adalah tanggal presensi, kita kapan akan akan mengisi tanggal presensi. Yang kedua adalah keterangan presensi. Ini ada hadir, sakit, izin, atau alpa. Jadi kita contoh, misalkan hadir ya. Hadir ini pilih yang berangkat atau yang pulang. Jadi, mahasiswa harus mengisi saat berangkat dan saat pulang. Jadi digunakan untuk nanti akan digunakan untuk rekapitulasi yang ada di sini. Misalkan contoh, kita berangkat jam 8.00. Kemudian save saja. Data tersimpan di sini. Oke. Untuk mode berangkat ini ya. Kita coba yang mode pulang tanggal 24. Kita pilih hadir. Kita mode pulang. Jam berapa pulangnya? Misalkan jam 16.00. Baik, kita simpan saja. Setelah berhasil disimpan, data kan seperti ini. Dan di bawahnya ada rekapitulasi untuk bagaimana cara sistem akan menampilkan total jam magang. Berangkat jam 8, pulang jam 4, jadi eh, terhitung 8 jam setelah mengikuti program magang pada hari itu. Baik, sudah untuk berabsensi eh, itu saja yang harus diisi. Oh iya, ini untuk data absensi selama belum divalidasi oleh dosen masih bisa diubah. Misalkan 8 lebih 10. 10. Masih bisa diubah. Akan tetapi, apabila dosen telah memvalidasi, sudah tidak bisa lagi diubah. Kan sudah masuk atau sudah kekunci untuk sistem editnya sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah divalidasi oleh dosen. Nanti akan muncul di sini. Baik, itu untuk data presensi. Kita kembali lagi ke menu peserta magang. Presensi sudah, ini adalah kemudian berikutnya adalah menu program. Menu program ini digunakan apabila teman-teman mempunyai program yang sedang atau yang akan dilaksanakan di dalam program magang tersebut. Misalkan contoh, ini contoh saja. Program, misalkan imunisasi. Kendalanya kesulitan sosialisasi, solusi kerjasama dengan RT setempat, misalkan hasilnya. Alhamdulillah. Nah, ini save saja, submit atau save. Data berhasil disimpan. Baik, ini juga bisa diubah.
selama dosen belum memvalidasi. Apabila dosen telah memvalidasi, ini tabel menu edit akan hilang. Ini juga bisa diubah misalkan ilustrasi folio misalkan. Tes, submit saja langsung. Baik, data sudah tersimpan di sini, program ilustrasi folio. Ini untuk menu program magang. Bagi kita ini saja sih yang untuk program magang, yang kita kembali lagi ke menu peserta magang. Menu berikutnya adalah menu bimbingan. Bimbingan ini adalah, eee, mahasiswa membahas suatu topik yang ditujukan kepada dosen pembimbingnya. Misalkan kita mau memberikan atau mau melakukan bimbingan pada tanggal 24. Topiknya adalah, sosialisasi tantangan tantangan sosialisasi imunisasi anak misalkan. Kita save saja, simpan. Nah, kemudian tersimpan data di bawah ini. Ini, bimbingan ini nantinya akan bisa dibalas atau diberikan saran oleh dosen yang menjadi pembimbingnya. Bimbingan ini bisa diubah juga selama belum divalidasi oleh dosen. Jadi apabila sudah divalidasi, ini menu edit juga akan menghilang dan nantinya bimbingan ini akan mendapatkan saran dari dosen tersebut. Jadi sarannya akan muncul di sini. Jadi apa yang mesti dilakukan, misalkan topiknya tentang tantangan sosialisasi imunisasi anak, misalkan, si dosen memberikan saran, coba gandeng, RT atau dan sebagainya, itu nanti akan masuk ke saran ini. Jadi untuk balasan dosen atau saran dosen akan masuk ke kolom saran ini. Baik, ini untuk program bimbingan. Kita kembali lagi ke menu peserta magang. Nah, entertainment. Entertainment ini adalah nantinya mahasiswa diharapkan bisa mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada di program magang tersebut. Videonya terserah mau video singkat atau video atau vlog atau apa, yang penting menjelaskan bagaimana kegiatan itu berlangsung gitu. Nah, video tersebut bisa diunggah dulu atau diupload dulu di YouTube, di channel YouTube atau di Instagram ataupun di TikTok juga silahkan, di mana aja yang teman-teman yang biasa untuk melakukan upload video, kemudian share URL-nya di sini. Judulnya apa, URL-nya apa. Nanti nanti videonya akan tampil di sini. Otomatis nanti kalau sekiranya bisa terbaca oleh sistem, nanti akan muncul di sini untuk videonya. Jadi atau kalau tidak cukup masukkan judul sama URL aja, nanti akan muncul di sini di data videonya. Berapapun untuk videonya berapapun, kalau lebih banyak lebih bagus. Setidaknya ada dokumentasi ada dokumentasi tiap program magang itu, jadi biar semua bisa terpantau bagaimana kegiatan itu berlangsung di program magang itu. Baik, untuk upload dokumentasi seperti ini. Jadi video, sekali lagi URL video. Terserah teman-teman upload kemana aja yang teman-teman biasa upload, misalkan di YouTube, ataupun di Instagram, di TikTok juga bisa, dan dimanapun. Jangan lupa share URL-nya di sini. Judulnya apa, URL-nya apa. Kemudian tinggal submit aja gitu. Baik, ini untuk upload dokumentasi. Kita kembali ke menu daftar magang, menu peserta magang. Entertainment sudah. Ini tahap akhirnya adalah membuat laporan magang. Jadi, nanti teman-teman semua diwajibkan untuk membuat laporan magang pada akhir program magang tersebut. Jadi, formatnya nanti kalau misalkan pedomannya ada di sini pedomannya. Ada di pedoman pedoman
pedoman untuk membuat laporan magang silakan dibaca di sini. Di sini ada nanti ada ketentuan-ketentuan yang bisa dibaca teman-teman semua. Tinggal diikuti aja. Terus kemudian upload file, format file harus PDF ya teman-teman semua, harus PDF. Cari file PDF, kemudian diupload, pilih filenya apa, kemudian upload. Jadi itu aja untuk laporan magang. Jadi ya sudah, untuk menu sudah dijelaskan semua. Apabila teman-teman masih ada yang bingung, silahkan hubungi CS yang ada di sini. Klik saja, masukkan NIM-nya, kemudian kirim pertanyaan, nanti kirim aja pertanyaan di sini. Nanti akan insya Allah akan dijawab oleh CS yang mempunyai apa? Mempunyai kompetensi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi seperti itu. Sementara cukup itu dulu penjelasan dari kami seputar penuh peserta magang. Apabila ada yang masih bingung, silahkan hubungi saja untuk CS yang ada di kiri bawah. Silahkan kirim pertanyaannya, nanti insya Allah akan cepat dijawab oleh para apa, CS yang siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, seperti itu. Oh iya, hampir lupa nih. Bagi teman-teman yang misalkan sudah mendaftar, sudah mendaftar, kalau sistem sudah logout gini, silakan klik di login. Kalau di daftar magang lagi, kalau di sini misalkan ya, kita coba masukkan sini. Nah, ini sistem terbaca bahwa data tersebut sudah terdaftar di dalam program magang. Jadi teman-teman harus ke sebelahnya itu login yang klik yang di tombol biru ini. Nah, kemudian login di sini aja. Nah, login. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi insya Allah mudah. Semoga Allah mudahkan. Jadi teman-teman bisa dan nggak bingung semuanya. Ya, baik. Cukup sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.